Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila. Di sini saya sebagai guru pengampu desain grafis di SMK Robindo Dia Sanggara. Siang hari ini kita mau membicarakan tentang desain grafis ya. Jadi apa sih desain grafis itu? Kemudian bagaimana kita membuat sebuah desain yang menarik? Kita akan membahasnya sedikit ya. Nah, jadi yang pertama, kalau sebenarnya desain grafis itu sebuah karya seni yang difungsikan untuk memecahkan sebuah permasalahan komunikasi. Jadi kita pengen membuat sebuah komunikasi atau menyampaikan pesan kepada orang lain gitu, menyampaikan pesan kepada orang lain dalam bentuk karya visual. Nah, karya visual ini berhubungan sekali dengan desain grafis. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Sebenarnya secara gampangnya kita pengen bikin gambar. Nah, gambar itu ada misalnya foto, kemudian ada tulisannya, kemudian ada unsur-unsur lain dalam pembentuk sebuah gambar, misalnya kayak bentuk shape kotak atau segitiga atau yang lain-lain, dan kita merangkumnya di dalam sebuah desain. Nah, desain itu hasil karya kita di dalam desain grafis. Jadi dalam membuat desain ini kita punya harapannya itu desain kita itu menjadi sarana penyampaian informasi yang cukup efektif dan jelas. Jadi di dalam desain kita itu kita bisa membuat orang lain itu paham dengan apa sih yang ingin kita sampaikan, apa sih yang pengen kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain itu menjadi jelas gitu. Nah, desain grafis ini bisa dikaryakan untuk hal-hal apapun gitu. Yang pertama misalnya untuk instansi sekolah, bisa untuk misalnya mempromosikan sesuatu, kemudian bisa untuk iklan-iklan produk tertentu, kemudian bisa juga untuk media dakwah. Nah, media dakwah ini membuat kita lebih bersemangat ya dalam mencapai pahala dari Allah, meraih pahala dari Allah. Nah, dengan desain ini kita bisa mendapatkan pahala juga karena kita menyampaikan informasi yang tujuannya itu membuat orang lain itu paham dengan Islam, dengan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik itu harus dijauhi. Jadi desain grafis itu sebenarnya fungsinya banyak sekali. Selain untuk sarana informasi atau iklan, bisa juga untuk media dakwah. Kemudian tentang profesi. Jadi desain grafis ini sebuah profesi yang saat ini tuh benar-benar dibutuhkan, dan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. Nah, profesi ini dinamakan desainer grafis. Dia yang pengen bisa membuat sebuah desain itu harus belajar tentang ilmu desain grafis ini. Nah, kalian ketika belajar kemudian bisa mendapatkan ilmunya, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam sebuah karya, kalian juga termasuk orang-orang yang disebut desainer grafis. Sebenarnya sih rahasianya dari desain grafis ini itu ada, menurut saya sendiri itu ada dua hal. Jadi yang pertama itu kreativitas, kemudian yang kedua itu dari penguasaan tool atau alat. Nah, kreativitas ini itu kita bisa melatihnya. Juga penguasaan tool juga kita bisa melatihnya.
Nah, namun di dalam membentuk kreativitas ini ada beberapa hal yang kita perlu ketahui ya, yaitu tentang prinsip-prinsipnya. Apa sih prinsip-prinsip dari desain grafis ini? Nah, yang pertama itu desain grafis itu prinsipnya utamanya itu adalah dia harus bersifat komunikatif, karena tujuan awal membuat desain grafis ini itu adalah untuk membuat sebuah pesan atau komunikasi kepada halayak, kepada masyarakat, kepada orang lain. Jadi desain yang kita buat itu harus punya unsur ini, harus sifatnya itu komunikatif. Nah, kalau misalnya gambar cuma orek-orekan gitu, tidak mengandung maksud apapun, hal ini tidak bisa disebut karya komunikasi, tidak bisa terbaca. Nah, kemudian ada juga beberapa prinsip pendukungnya ya. Prinsip pendukungnya itu ada 6 ternyata. Nah, yang pertama itu kesederhanaan, kemudian yang kedua keseimbangan, yang ketiga kesatuan, yang keempat penekanan, yang kelima irama, dan yang keenam proporsi. Nah, kita bahas dulu ya yang pertama ya. Apa sih kesederhanaan itu? Nah, kesederhanaan ini sebenarnya dapat diambil itu dari yang pertama, tujuan desain grafis itu kan kita pengen membuat pembaca itu memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita perlu di dalam membuat sebuah karya komunikasi ini, kita perlu membuat pesan yang sederhana di dalam untuk mencerna desain yang kita buat. Jadi desainnya itu perlu sesederhana mungkin sehingga orang-orang yang melihat desain tersebut itu mampu menangkap pesan yang kita sampaikan gitu pada dia pembacanya. Jadi tidak desain yang bertumpuk-tumpuk, kemudian kata-katanya banyak, yang akhirnya pembaca bingung sendiri gitu, mau baca yang mana, mau baca yang di mana dulu gitu. Jadi kita perlu menyederhanakan desain kita. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Jadi secara visual itu desain grafis itu karya dari desain grafis itu perlu memuat sebuah unsur, yaitu unsur keseimbangan. Nah, keseimbangan ini terbagi menjadi 2. Jadi ada keseimbangan formal, ada keseimbangan informal. Nah, keseimbangan formal itu kita perlu ya dalam membuat sebuah desain itu kita menggunakan elemen tertentu, dan kita perlu untuk konsisten di dalam menggunakan elemen-elemen itu. Contohnya saja misalnya dalam menggunakan logo. Nah, logo yang dipakai itu misalnya kalau kita searching di icon Finder itu kan di sana kan banyak sekali icon ya. Nah, di situ ada karya misalnya logo Instagram, terus logo Facebook, terus logo WhatsApp. Nah, itu perlu kita untuk membuatnya itu menjadi seimbang. Misalnya bentuknya itu sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu kita perlu untuk membuat unsur keseimbangan di dalam desain tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu desain informal. Nah, desain keseimbangan informal maksudnya. Keseimbangan informal itu kita perlu membuat desain yang kita buat itu bisa terlihat dinamis dan fleksibel, jadi tidak monoton, tidak hambar gitu ya. Dan ini kedua keseimbangan itu perlu kita tunjukkan di dalam karya kita, di dalam desain grafis. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya itu kesatuan. Kesatuan itu isi dari
semua unsur atau semua elemen yang kita tampilkan di dalam desain itu harus menyatu antara satu dengan yang lainnya. Unsur yang ketiga, kesatuan. Kesatuan ini semua isi yang kita mau tayangin di desain kita itu harus membentuk sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu isi dengan yang lainnya, itu harus menyatu. Kemudian yang keempat, penekanan. Jadi kita kan ingin membuat desain kita itu menarik perhatian orang lain. Jadi desain kita itu perlu kita cek lagi gitu. Apakah desain kita ini punya penekanan khusus gitu yang membuat orang-orang itu tertarik untuk melihatnya. Jadi dalam sebuah desain grafis, karya desain kita itu perlu untuk ada satu hal yang ditekankan. Jadi tujuan komunikasi itu tersampaikan kepada orang lain. Nah, desain di sini kita bisa melihat apakah sebuah desain itu berhasil atau tidak gitu dari karya penekanan ini. Jadi ada dari unsur ini kita bisa melihat desain yang berhasil. Desain yang berhasil itu desain yang bisa menarik orang untuk membacanya, untuk melihatnya, bahkan menyebarkan desain itu. Apalagi kemudian mereka nge-share desain tersebut dan melek, kemudian membuatnya menjadi bisa dilihat orang lain, bisa tersampaikan kepada orang banyak. Kemudian yang kedua, desain yang tidak berhasil atau yang gagal ya dalam meraih misinya itu menyampaikan komunikasi tadi. Jadi yang tidak berhasil berarti dia tidak menarik bagi orang lain untuk melihatnya, untuk melike-nya, untuk menyebarkannya. Tapi jangan khawatir, kalau di dalam dunia desain itu ada kata-kata ya, pepatah yang mengatakan kata-kata bijak ya, yang mengatakan bahwa desain yang baik itu ada penggemarnya, desain yang buruk juga ada penggemarnya. Jadi kita juga sering-sering saja membuat desain supaya desain kita itu lebih baik lagi tiap hari. Dan kemudian yang selanjutnya itu irama. Irama itu merupakan pengulangan ya dari unsur-unsur yang kita tayangkan di dalam desain kita itu. Jadi misalnya jaraknya, pengulangan jarak antara satu dengan unsur yang lainnya itu harus pas, harus berirama. Tidak boleh misalnya jaraknya itu lebih lebar satu, yang satunya lebih sempit gitu. Nah itu tidak menarik. Akhirnya banyak orang yang kemudian tidak menangkap pesan dari yang kita bawa tadi. Karya seninya itu menjadi berkurang nilainya ketika iramanya ini tidak pas. Nah, yang selanjutnya proporsional atau keseimbangan. Nah, ini keseimbangan itu diperlukan ya di dalam membuat sebuah desain. Jadi kita perlu perhitungan yang matematis untuk hal-hal proporsional ini, misalnya mengatur margin atau jarak antara tepi dengan unsur yang mau kita tampilkan, kemudian mengatur jarak dari tiap unsur, kemudian mengatur spasi, mengatur ketebalan, mengatur semuanya yang mau kita tayangkan di dalam desain kita. Nah itu perlu sebuah proporsional, jadi ukuran keseimbangan yang tepat, dan kita perlu untuk sedikit menghitung secara matematis jika memang diperlukan. Jadi 6 aja sih unsur-unsur dalam desain itu. Nah
Sebenarnya kalau prakteknya itu tidak sesusah teorinya ini, yang kita tinggal praktek saja. Tinggal misalnya kita membuat sketsa, pengen membuat desain seperti apa, kemudian kita praktek dengan alat-alat yang ada, misalnya pakai Corel Draw atau Photoshop atau misalnya Adobe Illustrator dan yang lain-lain. Itu lebih mudah untuk kemudian membentuk sebuah karya desain yang menarik. Mungkin kita bisa mengulang-ulangnya setiap hari sehingga semakin lama semakin mahir di dalam membuat desain. Tinggal banyak-banyak berkreasi saja. Juga selain itu kita juga perlu misalnya melihat karya-karya orang lain ya, orang lain yang lebih profesional. Nah, mereka ini pasti menampilkan karya-karya yang menarik. Nah, ini kita bisa contoh atau metode ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, dari situ nanti kita akan terbiasa. Oh, aku lebih suka seperti ini, aku lebih suka warnanya begini, aku lebih suka bentuknya seperti ini dan lain sebagainya, sehingga kita punya cita rasa desain yang tersendiri. Mungkin dari saya itu saja. Jika ada yang kurang, silahkan komen di bawah ini ya, komentar Anda. Insya Allah akan jadi masukan buat kami di tim SMK Rozilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.